Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Feriana Sukirman dengan NIM 222-110-10-10-11. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait dengan cara melakukan georeprocessing persebaran data kasus tuberkulosis paru di Kabupaten Jember pada tahun 2024 berdasarkan wilayah kerja Puskesmas. Nah, langsunglah saja tanpa berlama-lama lagi kita memulai ke tutorialnya. Jadi yang pertama yaitu kita membuka Quantum JIS. Nah, setelah tampilan yang seperti ini, kita klik yang New Project. Nah, kita klik seperti ini. Jika sudah, kita masukkan data peta Indonesia. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Lalu kita klik yang GADM 41 IDN yang SHP. Nah, kita pilih yang GADM 41 IDN yang 4 yang SHP. Kita klik, lalu kita drag ke Quantum JIS. Nah, kita drag seperti ini. Oke, kalau berhasil nanti muncul tampilan layar Quantum JIS-nya itu akan menunjukkan peta Indonesia. Nah, namun dikarenakan kita akan melakukan georeprocessing di wilayah Kabupaten Jember, maka kita perlu memfilternya. Jadi kita hanya menggunakan peta Kabupaten Jember. Nah, caranya yaitu klik kanan, lalu pilih filter. Nah, setelah itu kita pilih yang NIM 2. Dikarenakan NIM 1 ini adalah provinsi, NIM 2 kabupaten, NIM 3 kecamatan, dan NIM 4 adalah desa. Lalu kita pilih yang NIM 2 karena kita akan memilih peta Kabupaten Jember. Oke, setelah itu kita klik sama dengan, lalu kita pilih yang Jember. Kita all, lalu kita klik Jember 2 kali. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita klik OK. Oke, nanti tampilan layarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah peta Kabupaten Jember. Namun, dikarenakan sangat kecil, kita perlu melakukan zoom. Nah, caranya itu adalah klik ini, yaitu zoom full, lalu klik di sini. Nah, ini adalah peta Kabupaten Jember. Nah, setelah itu, kita perlu memasukkan data dari data kasus dan juga puskesmas. Nah, di sini saya sudah membuat file Excel terkait dengan data kasus TBC berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Nah, ini adalah data yang sudah saya buat. Nah, jika sudah membuat, nah kita itu perlu masukkan ke Quantum JIS. Nah, caranya itu yaitu dengan klik layer, lalu add layer, lalu kita pilih yang add delimited text layer. Nah, setelah itu kita masukkan Excel-nya di sini. Kita klik ini, browse, lalu kita klik Excel-nya. Nah, ini adalah Excel yang sudah saya buat. Nah, setelah itu di file format jangan lupa diklik yang custom delimiter, lalu dicentang tab dan juga semicolon. Di record and file option ini dicentang yang first record dan juga detect file types. Dan di geometry definition diklik yang no geometry. Setelah sesuai, kita klik add. Nah, lalu kita klik close. Nah, ini sudah kita masukkan data Excel-nya. Nah, cara untuk kita memastikan bahwa data Excel-nya masuk yaitu ada gambar seperti ini. Lalu kita juga bisa melakukan melihat yaitu di open attributable, yaitu di sini apakah datanya sudah masuk. Nah, ini adalah data saya sudah masuk ya, yaitu ada data kecamatan, desa, puskesmas, dan juga data kasus TBC-nya. Oke, setelah sudah masuk kita silang. Nah, setelah data Excel-nya kita masuk ke Quantum JIS, kita masih perlu melakukan join. Nah, caranya itu dengan klik kanan, lalu pilih Properties, lalu kita pilih Join. Nah, di Join ini kita klik yang tanda tambah. Lalu di sini kita persebaran data kasusnya sudah benar. Nah, join field-nya ini kita pilih yang NIM 4 dikarenakan persebaran data kasus TBC berdasarkan puskesmas itu juga berdasarkan desanya. Nah, di sini target field-nya juga kita pilih NIM 4. Oke, lalu selanjutnya yang join field-nya ini kita centang, lalu kita pilih puskesmas dan juga data kasus. Custom field name prefix-nya jangan lupa dicentang juga. Lalu ini kita hapus saja biar tidak double. Kita klik OK,
lalu kita klik apply dan oke. Nah, setelah kita melakukan join, kita perlu memastikan apakah sudah masuk atau tidak joinnya. Caranya yaitu dengan mengecek open attribute table-nya, yaitu dengan klik kanan lalu klik open attribute table. Nah, ini datanya sudah masuk ya, berarti kalau kita sudah ada di sini berarti datanya sudah berhasil dijoinkan. Oke, setelah data Excel dan juga data berhasil dijoinkan, langkah selanjutnya yaitu kita perlu mendissolve. Jadi kita perlu membuat data peta berdasarkan desa untuk melihat persebaran kasus TBC di puskesmas di wilayah Kabupaten Jember. Nah, caranya itu yakni kita perlu mengklik vektor. Oke, kita pilih yang vektor untuk mendissolve, lalu pilih yang georeprocessing tools, lalu kita pilih dissolve. Oke, di sini kita klik yang GADM41 ini, lalu di dissolve-nya ini kita pilih yang puskesmas dan juga data kasus. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita perlu melakukan save to file, yaitu dengan cara klik save to file, lalu kita pilih namanya, dikarenakan saya akan melakukan data persebaran kasus TBC, jadi saya simpan data persebaran kasus TBC di Kabupaten Jember berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Oke, setelah itu kita save. Oke, setelah sudah kita run. Kita tunggu. Oke, setelah ini berarti sudah selesai. Nah, kita close. Nah, ini adalah peta persebaran data berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Nah, setelah kita membuatnya seperti ini, yang GADM41 ini tidak kita perlukan lagi. Jadi kita hapus saja, yaitu dengan remove layer. Oke. Nah, setelah itu kita perlu melakukan kategori. Jadi persebarannya itu bagaimana kasus tuberkulosis ini di wilayah kerja puskesmas Kabupaten Jember. Nah, caranya itu yaitu dengan melakukan klik kanan, lalu pilih properties, lalu kita pilih yang simbologi. Nah, di simbologi ini yang single simbol kita ganti menjadi graduated, lalu yang di value-nya ini kita pilih yang data kasus. Nah, di sini saya akan mengelompokkan berdasarkan 3 kategori saja, sehingga classes-nya ini saya ganti 3. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini saya akan mengkategorikan, yaitu jika 6 hingga 59 ini itu persebaran data kasusnya itu TBC-nya itu rendah. Nah, jadi saya melihat kategorinya ini itu dengan mencari referensi di beberapa jurnal. Nah, lalu yang ini itu dikatakan sedang jika lower value-nya itu 60 dan upper value-nya itu 79. Kita klik OK. Lalu kita di sini isi sedang. Nah, lalu di sini dikatakan tinggi jika lower value-nya itu 80 dan upper value-nya itu adalah 100. Kita klik OK. Nah, di sini itu dikatakan tinggi, seperti itu ya. Nah, supaya kita itu bisa melihat jelas bagaimana persebaran kasus TB dikatakan rendah di suatu wilayah, sedang ataupun tinggi, kita bisa mengganti color-nya. Nah, mengganti color-nya ini bebas sesuai dengan kesukaan, tapi di sini saya dikatakan rendah itu jika warnanya pink muda ya. Kita klik OK. Lalu dikatakan sedang ini jika warnanya sedikit lebih gelap, yaitu merah. Lalu kita klik OK, dan dikatakan tinggi ini jika saya inginnya warnanya itu lebih gelap sehingga mendekati warna hitam. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita klik apply dan OK.
Nah, ini adalah persebaran data kasus tuberkulosis paru pada tahun 2024 di Kabupaten Jember berdasarkan Puskesmas. Jadi yang warna agak gelap ini, merah menuju ke hitam, ini adalah wilayah dengan persebaran data kasus TBC yang tinggi. Nah, yang merah ini itu adalah wilayah dengan persebaran tuberkulosis paru yang sedang, dan yang pink ini adalah wilayah dengan persebaran tuberkulosis paru yang rendah. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini adalah cara melakukan georeprocessing untuk melihat persebaran data kasus tuberkulosis paru di Kabupaten Jember pada tahun 2024 berdasarkan wilayah kerja Puskesmas. Nah, ini adalah bentuk dari akhirnya. Oke, setelah itu kita perlu melakukan save. Caranya yaitu dengan klik project, lalu klik save as. Nah, kita pilih di mana saja yang kita ingin simpan. Oke, di sini saya akan mengisi di sini, yaitu georeprocessing TBC Paru Kabupaten Jember. Oke, lalu kita klik save. Oke, sekian saja tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.